Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gue, Nisa Bima. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Sehat ya? Yalah, harus sehat di masa pandemik ini. Kita harus sehat, nggak boleh sakit, terutama mental. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan membahas seputar tentang bagaimana cara menyusun skripsi tanpa tertekan atau stres. Gue di sini lebih kayak ngasih tahu cara menghadapi skripsi, jadi biar skripsi kalian itu selesai. Dan di sini gue akan membagikan beberapa tips berdasarkan pengalaman pribadi. Sekiranya tips ini bermanfaat untuk kalian, kalian boleh bagikan lagi tips ini ke teman-teman kalian yang lagi susun skripsi. Oke, sebelum lanjut ke tips-tips berikutnya, jangan lupa support channel YouTube ini dengan cara di like, share, or di subscribe. Oke teman-teman, terima kasih banyak masih tetap mantengin vlog gue. Oke, yang pertama yang akan gue bagikan bagaimana sih kita bisa susun skripsi tanpa tertekan. Yang pertama itu adalah konsul. Jadi buat kalian yang lagi sedang di tahap semester akhir, kalian itu kalau lagi susun skripsi harus banyakin konsul ke dosen. Karena apa? Kalau kalian konsul, kalian akan lebih mudah mendapatkan ide-ide baru dan kalian akan lebih enjoy nyusun skripsinya. Jadi kalau bisa banyakin konsul, baik konsul sama dosen pembimbing, konsul sama teman, konsul sama alumni, or konsul sama Google boleh, atau enggak kita cari referensi di perpus. Jadi kalau misalkan kita lagi susun skripsi itu, kita harus sering-sering konsultasi, kita harus menjaga komunikasi dengan lingkungan sekitar kita. Yaitu kita harus cari referensi sebanyak-banyak mungkin. Pokoknya kita harus aktif berkomunikasi, harus aktif konsultasi. Why? Kenapa harus sering konsultasi? Karena biasanya mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, apalagi dia yang kayak baru awal pertama kali nyusun skripsi gitu, bingung kayak, ih apa sih skripsi susah ya, sidangnya gini ya. Biasanya kan orang kalau mendengar sidang tuh kayak serem gitu, padahal sebenarnya tidak semenyeramkan itu. Karena ya kalau kita menguasain materinya nggak susah gitu loh. Jadi yang penting adalah kalau susun skripsi itu konsultasi. Yang tadi gue bilang, konsultasinya bebas mau sama siapapun, yang penting kalian bisa menumbuhkan ide-ide agar kalian bisa menuangkan ide kalian ke dalam skripsi tersebut gitu. Dan yang kedua, kalian harus sering cicil ketikan. Kenapa? Ya karena biar cepet selesai. Kalau kalian nggak sering nyicil ketikan, ya nanti kalian bisa-bisa molor kuliahnya. Banyak kasus dimana teman-teman yang sedang susun skripsi, mereka molor setahun, 2 tahun, 3 tahun ada. Sampai di DO pun ada. Karena apa? Karena dia pertama jarang konsul, jarang nemuin dosen pembimbing, terus jarang ngetik, jadi kayak males gitu loh. Nah itulah penyebab penyakit kenapa mahasiswa banyak yang molor. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan lain sih ya. Tapi biasanya itu, makanya penting ketika kita habis konsul sama dosen atau kita cari referensi, kita harus langsung garcep gitu, nuangin ide dan sering-sering nyicil ketikan gitu. Biar apa? Biar nggak dikejar deadline. Biasanya orang yang tertekan itu karena dikejar deadline. Biasanya yang sedang susun skripsi itu yang tertekan dan kayak ngerasain tingkat stres banget. Sumpah gue stres banget, sumpah gue gini, sumpah gue belum ini, sumpah gue belum itu. Karena dia jarang nyicil ketikan, terus juga dia jarang konsul sama dosen. Sekalinya ada waktu mau konsul sama dosen, dosennya nggak bisa. Makanya jangan ngandelin dosen aja. Dosen itu memang tujuan utama untuk merevisi skripsi kita, tapi yang terpenting adalah kita harus mencari referensi lagi ke tempat-tempat lain gitu, Google, perpus, ke temen. Pokoknya harus banyak-banyakin cari referensi. Nanti ketika kalian sudah dapat ide, kalian tuangin di ketikan-ketikan kalian yang udah kalian cicil. Kemungkinan revisi itu sedikit. Karena apa? Kalian udah nyicil gitu loh. Dan biasanya nih, kebanyakan mahasiswa itu tertekan di pengetikan. Why? Karena banyak teman-teman yang
sedang menyusun skripsi itu mereka nggak paham tuh metode penulisan dalam menyusun skripsi gitu. Kayak gitu. Jadi yang terpenting adalah kalian tuh harus paham, harus banyakin baca. Jadi biar nggak bingung, nggak tabu, nggak stres, nggak tertekan. Intinya sih konsul, cicil ketikan, rajin membaca. Maksudnya tuh rajin membaca itu ya kalau nyusun skripsi memang harus rajin baca sih ya, karena kan kita mau nyari referensi di mana. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita susun skripsi kita nggak rajin-rajin baca, nggak rajin-rajin cari referensi, kita nanti stres sendiri, kayak nanti bingung, gue nggak kelar-kelar skripsinya gitu. Pokoknya sih itu ya, nggak ribet sebenarnya, skripsi itu nggak sulit. Yang membuat sulit itu adalah mindset, pola pikir. Makanya mindsetnya harus dibentuk dulu sebelum menyusun skripsi. Kalian harus bisa mengatakan kepada diri kalian kalau kalian bisa menyelesaikan skripsi itu dengan enjoy, relax, tanpa ada tekanan ataupun tertekan gitu guys. Berdasarkan pengalaman pribadi gue, ternyata ya setelah gue udah lulus beberapa tahun ke depan, skripsi itu buat gue gampang. Bahkan gue ada rencana ingin lanjut S2 gitu kan, karena oh ternyata tidak susah, ternyata tidak rumit. Hanya aja gue yang takut gitu loh, takut untuk ini gimana ya, karena benar-benar tabu, gue nggak ngerti skripsi itu apa gitu loh. Jadi kalian tuh harus penting kalau nyusun skripsi itu kalian harus tahu apa yang dibutuhkan di dalam skripsi kalian, dan kalian harus ikutin paduan dari pedoman dari kampus gitu. Ketentuan penulisannya gimana, ikutin gitu dari kampus, karena biasanya format-format yang dibuat untuk menyusun skripsi itu tidak sama dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Makanya harus minta yang terupdate sama prodi atau enggak sama dosen kalian gitu. Nah, kalian kan udah mencoba mencicil. Biasanya kan kalau kita ketikannya panjang, lama-lama di depan komputer, kayak kita capek banget gitu. Aduh, gue butek nih skripsi mulu yang gue ketik kan gitu ya. Kalian harus bisa relax gitu. Jadi kalau lagi susun skripsi, kalian istirahat dulu nih. Jadi kalau kalian lagi ngetik udah panjang, udah banyak, udah capek, udah lelah gitu, kalian istirahat dulu, enjoy dulu, nanti baru lanjutin lagi. Jadi jangan terlalu maksain gitu, tapi jangan terlalu molor juga. Biasanya kan kalau orang habis susun skripsi, ngetik panjang, terus dia menutup laptop, udah kagak ditengok-tengok lagi skripsinya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kalau kalian mau lulus cepet, kalian harus sering tengok-tengok skripsi kalian harus sering-sering konsul ke dosen kalian, agar kalian tuh dapat revisian mulu dari dosen gitu. Nanti kan kalau kalian udah dapat revisian, udah diperbaiki, akhirnya kan lama-lama kalian nggak punya revisi lagi. Ya udah, kalian udah nggak ada kerjaan lagi, udah tinggal nunggu jadwal ujian aja gitu. Dan sidang sempro ataupun sidang skripsi itu tidak semenyeramkan itu, karena ya gimana ya, kan kita yang punya materinya, kita yang punya bahannya, dosen itu nggak tahu. Walaupun memang dia udah ribuan kali ya kan menguji mahasiswa, tapi begini simpelnya, biar kalian tuh relax nanti kalau misalkan mau ngejalanin ujian sidang atau ujian sempro. Karena cuman ujian itu cuman kayak berapa menit doang, paling lama 10 menit atau 15 menit gitu, nggak sampai sejam gitu. Ujiannya itu kayak lu cukup ngejelasin apa yang lu sedang teliti, lu cukup mempresentasikan apa yang sedang lu teliti, udah gitu aja nih. Simpelnya gini, misal gue kasih contoh, misal lu sedang jualan produk kepada suatu perusahaan. Nah, produknya itu gimana, produknya itu closing ya, otomatis kan lo harus mempresentasikan dan menjelaskan produk tersebut secara detail kepada customer lo gitu kan. Nah, si customer kan pasti akan bertanya A, I, U, E, O. Nah, lo akan jelasin lagi pertanyaan customer. Nah, begitu halnya dengan kita ujian sidang gitu, kita ngejelasin materi kita kepada dosen dan lain-lain, udah dosen pun akan bertanya, oh ini gimana, kita tinggal jelasin aja, karena kan dia nggak ngerti gitu. Sekalipun dia bertanya kita terjebak, ya mungkin dia melihat dari
skripsi yang ada di situ, kan dia cuma ngebaca oh ini gini gitu ya. Makanya penting sih kalau skripsi itu harus nguasain materi, jangan ngejiplak, karena kalau kita skripsi kita ngejiplak, ntar kita bingung ngejawabnya apa ke dosen gitu. Itu penting kayak gitu. Dan video kali ini gue cukup membagikan tips itu aja sih ke kalian. Pokoknya kalian harus rajin konsul, harus rajin cicil skripsi kalian, harus enjoy, harus ubah mindsetnya dan relax sih, terutama relax sih gitu. Jadi biar nggak banyak deadline, kalian harus rajin revisi, cicil ke skripsinya. Oke teman-teman, sekiranya video kali ini itu aja yang bisa gue bagiin. Mungkin kalau ada yang mau tanya boleh komen di kolom komentar, dan kalau ada perkataan dan penyampaian gue yang kurang berkenan mohon dimaafkan, karena di sini kita sama-sama belajar ya, aku juga masih belajar. Oke, di video kali ini cukup itu aja. Kiranya video ini bermanfaat, boleh di share di next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.